Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Anjeli Firma Suryani, ada Dinda Fadila, ada Fikra Maulani, Firman Yusri, Miftahul Jana, Putriana Nursal, dan Yoga Aprila. Baiklah, kami akan memulai presentasi mengenai forecasting nilai tukar petani Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama itu ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bergerak pada sektor pertanian. Pertanian di Sumatera Barat masih banyak mengalami kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, skala usaha, regenerasi, fenomena alam, hingga membanjirnya produk impor. Penting dilakukan pengukuran terhadap tingkat kesejahteraan petani agar pembangunan dalam sektor pertanian dapat terarahkan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani atau NTP. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani atau LT dengan indeks harga yang dibayar petani atau LB dalam bentuk persentase. Nilai NTP menunjukkan daya tukar petani dari hasil produksi yang dijual petani dengan biaya yang dibutuhkan petani untuk memproduksi hasil pertanian yang berupa barang maupun jasa dan konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Selanjutnya, petani tidak dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan petani terhadap biaya produksi dalam penambahan barang modal untuk memproduksi hasil pertanian dan kebutuhan rumah tangga petani. Maka dibutuhkan perkiraan NTP yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah di Sumatera Barat dalam pelaksanaan pembangunan pada sektor pertanian ke arah perbaikan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu ilmu statistik yang dapat digunakan untuk memperkirakan masalah ini adalah metode peramalan. Metode atau teknik peramalan terbagi dua, yaitu metode peramalan kuantitatif dan metode peramalan kualitatif. Teknik peramalan kuantitatif terbagi dua, yaitu model deret waktu dan model regresi. Karena peneliti menggunakan data historis dan mengekstrapolasikan pola dalam deret data tersebut ke masa depan, maka peneliti menggunakan deret waktu atau time series. Salah satu metode deret waktu yang dapat digunakan untuk menganalisis data yang mempertimbangkan pengaruh waktu adalah metode ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda yang telah menjelaskan pendahuluan. Selanjutnya itu ada dasar teori yang akan dijelaskan oleh Anjeli. Kepada Anjeli, disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Yang pertama yaitu terkait peramalan. Menurut Suprapto, dalam hubungannya dengan jangka waktu, peramalan terbagi atas dua kategori, yaitu yang pertama peramalan jangka pendek, di mana peramalan jangka pendek ini adalah peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya meliputi 1 tahun atau kurang. Yang kedua, peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang mana jangka waktunya meliputi 5 tahun mendatang. Selanjutnya itu adalah pola data. Pola data dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama pola data horizontal yang dilambangkan dengan H. Terjadi bila mana nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan atau bersifat stasioner terhadap nilai rata-ratanya. Yang kedua, pola musiman atau S. Terjadi bila mana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman, misalnya kuartal tahun tertentu, bulan, atau hari-hari pada minggu tertentu. Yang ketiga, pola siklis yang dilambangkan dengan C. Terjadi bila mana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Yang keempat, pola tren yang dilambangkan dengan P. Terjadi bila mana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Selanjutnya itu adalah metode ARIMA. Menurut Makridakis, Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA
adalah suatu metode peramalan yang diperoleh melalui gabungan antara autoregressive AR dan moving average MA. Menurut Asri dan Sukarna, metode ARIMA dapat menangani beberapa kemungkinan model, diantaranya yaitu non-musiman stasioner, non-musiman non-stasioner, musiman stasioner, musiman non-stasioner, musiman non-stasioner dalam rata-rata non-musiman, dan rata-rata musiman. Baiklah, itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Angelie. Selanjutnya dasar teoritis akan dijelaskan oleh Yana. Kepada Yana, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam membuat model ARIMA. Yang pertama yaitu identifikasi model ARIMA. Langkah pertamanya yaitu melakukan uji kestasioneran data darat waktu. Model darat waktu dikatakan stasioner jika tidak terjadi kenaikan atau penurunan nilai secara tajam pada data, atau fluktuasi data berada pada sekitar nilai rata-rata yang konstan, di mana rumusnya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya yaitu menetapkan model ARIMA sementara. Untuk menetapkan model ARIMA sementara dapat dilakukan dengan melihat plot ACF dan plot PACF. ACF merupakan korelasi darat waktu dengan darat waktu itu sendiri yang menyatakan hubungan antara pengamatan darat waktu yang sama pada periode yang berbeda. Yang kedua ada plot PACF di mana digunakan untuk mengukur tingkat keeratan antara variabel-variabel. Yang ketiga yaitu ada overfitting model. Overfitting model bertujuan untuk membuat kombinasi model ARIMA yang lebih baik dengan cara mengubah ORDP proses autoregressive dan ORDQ proses moving average. Selanjutnya yang yaitu penaksiran parameter. Penaksiran parameter menurut Makridarkis dilakukan setelah mengidentifikasi model sementara. Setelah menaksir parameter, maka dilakukan pengujian parameter di mana pengujian parameter model menunjukkan bahwa penaksiran parameter model signifikan berbeda dengan nol. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama yang dilakukan yaitu memilih model terbaik. Penentuan model yang terbaik dari beberapa model yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria MSE, AIC, dan SPC. Yang terakhir yaitu tahap peramalan. Pada metode ARIMA, model peramalan yang digunakan untuk peramalan adalah model yang lolos pada tahap identifikasi, tahap penaksiran, dan pengujian, serta tahap diagnosis, di mana model yang diperoleh tersebut merupakan model terbaik untuk peramalan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yana yang telah menjelaskan dasar teoritis. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Fikrah. Kepada Fikrah, disilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya yaitu bagian hasil dan pembahasan. Nah, pada penelitian ini data yang digunakan adalah data nilai tukar petani Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 sampai September 2020. Nah, data ini kami peroleh dari website Badan Pusat Statistik. Datanya dapat dilihat pada tabel yang tertera di slide. Nah, untuk nilai atau tabel yang di letter warna merah itu menunjukkan nilai yang terendah, sedangkan untuk yang highlighter warna kuning itu menunjukkan nilai NTP yang tertinggi pada setiap periodenya. Lanjut, Kak. Nah, untuk pengolahan pada penelitian ini, kami menggunakan aplikasi R. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membuat plot data. Sebelum membuat plot data, kita mengimpor dulu datanya dan memastikan di mana letak file datanya. Lalu datanya di sini kami buat dalam bentuk CSV dan nama filenya di R kami beri nama data console 1. Berikut nilai NTP dari data yang telah kami import. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu membuat plot data time series, ACF, dan PACF dengan sintak yang tertera pada layar slide. Lanjut, Kak. Selanjutnya yaitu akan muncul setelah tadi kita membuat plot. Nah, ini merupakan plot yang akan muncul pada aplikasi R.
Yang pertama itu plot data time series. Dari plot data time series terlihat bahwa data belum stasioner terhadap rata-rata karena terjadi fluktuasi yang beragam dan cukup tajam. Dan dari plot data PACF juga terlihat kalau datanya di plot PACF data tidak ada yang keluar, itu terlihat dari garis pada laknya, tidak ada yang keluar dari garis putus-putus warna biru. Namun pada plot data ACF-nya ada data yaitu pada lak kedua 3, 4, 5 itu keluar dari rata-rata dari stasioner rata-rata. Nah, sehingga dari plot ini kita mengambil kesimpulan bahwa data belum stasioner di sekitar nilai rata-rata. Next. Nah, untuk memastikan lagi apakah emang benar-benar data ini belum stasioner, kita menggunakan uji test augmented decay failure atau ADF test. Nah, di sini jika p-value-nya yang didapat itu kecil dari 0,05, itu berarti udah stasioner, tapi kalau besar dari 0,05, itu berarti belum stasioner. Nah, untuk ujinya bisa dilihat pada slide untuk sintaknya. Dan pada data ini didapat nilai p-value 0,5927, artinya nilai p-value-nya lebih besar dari alfanya, sehingga data ini dikatakan belum stasioner. Nah, untuk menjadikan data ini stasioner, kita membutuhkan differencing. Kenapa kita membutuhkan differencing, bukan transformasi? Karena data ini mengandung musiman, sehingga yang cocok digunakan adalah metode differencing. Untuk metode differencing data yaitu sebagai berikut. Kalau secara manualnya yaitu data yang sekarang dikurang data yang sebelumnya, atau rumusnya yaitu YT plus 1 dikurang YT. Nah, hasil differencing dapat dilihat pada slide yang tertera. Lanjut. Setelah kita mendapatkan hasil differencing, kita bisa membuat plot dari hasil differencing tersebut, dari mulai time series plot, ACF, dan PACF. Nah, lak ini bebas mau digunakan berapa. Biasanya nilainya itu Y per N tergantung datanya. Tapi bisa dibikin lebih juga biar untuk datanya lebih detail. Nah, buat data time series itu terlihat kalau plotnya itu sudah di kisaran rata-rata, atau kita tarik garis lurus itu dekat 0, itu sudah mulai mendekati rata-rata, semuanya cuma satu yang menanjak di data 70-an itu kira-kira. Nah, untuk ACF-nya juga sudah bagus, dan plot data PACF-nya juga sudah ada terlihat signifikannya. Lanjut, Tak. Nah, langkah selanjutnya yaitu cek kestasioneran data differencing. Caranya sama dengan cek stasioner sebelumnya, yaitu menggunakan ADF test dan didapatkan nilai p-value di sini 0,01. Jadi hasilnya karena sudah kecil, berarti kita dapat mengasumsikan bahwa data ini sudah stasioner, sehingga kita bisa membuat model ARIMA sementara. Nah, selanjutnya untuk membuat model ARIMA sementara itu kita ambil dari melihat gambar plot data ACF yang tadi, di mana ACF ini berguna untuk mencari nilai Q, karena model ARIMA itu PDQ. Nah, nilai Q-nya didapat 2. Untuk nilai P-nya kita lihat dari plot PACF, karena tadi di plot PACF itu tidak ada yang keluar, berarti nilai P-nya 0, dan tadi karena kita melakukan differencing 1 kali, maka nilai D-nya kita ambil 1. Nah, model ARIMA sementaranya yaitu ARIMA 012. Langkah selanjutnya yaitu overfitting model. Nah, overfitting model ini dilakukan dengan cara mengubah nilai ORDP atau autoregresifnya dan nilai dari ORDQ-nya atau moving average. Sedangkan nilai differencing itu tetap di angka 1. Nah, kombinasi ini dibuat agar kita bisa mencari model ARIMA yang terbaik dari yang model ARIMA sementara yang kita dapat. Nah, di kelompok ini kami mengambil kombinasi model, yaitu yang pertama ARIMA 012, yang kedua model ARIMA 112, yang ketiga model ARIMA 212, dan yang terakhir yaitu model ARIMA 011. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fikrah. Hasil dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yoga. Kepada Yoga disilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan melakukan penaksiran parameter. Untuk penaksiran parameter, kita menggunakan dari model sementara ARIMA yang kita peroleh tadi, yaitu ada model 012, ARIMA 112, ARIMA 212, dan ARIMA 011. Untuk melakukan penaksiran parameter, kita menggunakan untuk sintak fit ARIMA, nama data tadi, data konsol 1, dan variabelnya. Order di sini berarti dia order dari ARIMA PDQ dan metode ML. Lakukan untuk ARIMA 012, 112, 212, dan 011. Selanjutnya diperoleh nilai koefisien dari setiap model ARIMA yang kita ingin peroleh. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menguji signifikasi parameter. Untuk pemeriksaan diagnostik kita itu melakukan library lam test dengan mengetikkan coef test dari model ARIMA tadi, ARIMA 011, 112, 212, dan ARIMA 011. Terlihat bahwa model dengan parameter yang signifikan yaitu model ARIMA 012 karena nilai p-value-nya sudah lebih kecil dari 0,5. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan diagnostik, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita menggunakan uji box test, di mana uji box test ini melihat data modelnya dengan nilai residualnya. Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh, terlihat bahwa model sementara yang memiliki nilai p-value terbesar yaitu ARIMA 212 dan ARIMA 011. Jika kita menggunakan alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model telah layak digunakan untuk dijadikan kandidat model terbaik. Untuk memilih salah satu model yang terbaik, kita menggunakan perbandingan akurasi prediksi berdasarkan nilai MAPE. Selanjutnya, untuk nilai MAPE kita melakukan uji residual yaitu dengan library forecast dan kita menginputkan sintak akurasi dari model ARIMA 212 dan ARIMA 011. Terlihat bahwa model sementara ARIMA 212 itu memiliki nilai MAPE yang lebih kecil dibandingkan 011 yaitu 0,6394543. Jadi kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa model ARIMA 212 adalah model terbaik untuk memodelkan nilai indeks petani. Sehingga model ini dapat dilanjutkan untuk ke tahap forecastingnya. Selanjutnya kita melakukan peramalan. Di sini dilakukan peramalan nilai tukar petani untuk 12 bulan yang akan datang atau 1 tahun ke depan, yaitu dengan mengetikkan library forecast dan forecast selama prediksinya. Sehingga diperoleh hasil prediksinya. Berdasarkan nilai di atas, terlihat bahwa nilai tukar petani mengalami fluktuasi setiap bulannya, namun tidak terlalu besar. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan bahwa nilai tukar petani tidak hanya dipengaruhi oleh waktu, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor eksternal lainnya. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yoga yang telah menjelaskan hasil dan pembahasan. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Firman. Kepada Firman, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan dapat kita ambil kesimpulannya yaitu 1. Model ARIMA yang diperoleh dari analisis terhadap nilai tukar petani Provinsi Sumatera Barat adalah model ARIMA 212 sebagai berikut. 1 kurang B1 kurang P1B kurang P2B kuadrat YT sama dengan new absen tambah 1 kurang P1B kurang P2B kuadrat YT. Jadi YT-nya YT 0,00020 tambah 1 tambah 1,7348 YT minus 1 kurang 1,7348 kurang 1 kurang 0261 YT minus 2 kurang 1 minus 1,0261 YT minus 3 kurang 1,6945 YT minus 1 kurang 0 minus 0,9274 YT minus 2 plus YT. Di mana YT nilai ramalan waktu KT, YT dan nilai galat waktu KT.
Maka hasil peramalan nilai tukar petani, slide selanjutnya. Maka hasil peramalan nilai tukar petani Provinsi Sumatera Barat untuk bulan Oktober 2020 sampai September 2021 adalah pada periode 81 bulan Oktober hasil ramalannya 100,7300 pada periode 83 November pada bulan November hasil ramalannya 100,478%. Pada periode 84 pada bulan Desember hasil ramalannya 100,4390%. Pada periode 85 pada bulan Januari pada hasil ramalannya itu 100,6471. Pada periode 86 Februari hasil ramalannya 100,5841. Pada periode 87 pada bulan Maret hasil ramalannya adalah 100,4541. Pada periode 88 pada bulan April hasil ramalannya adalah 100,5568. Pada periode 89 pada bulan Mei hasil ramalannya adalah 100,6111. Pada periode 90 pada bulan Juni hasil ramalannya itu 100,5107. Pada periode 91 pada bulan Juli hasil ramalannya adalah 100,5125. Pada periode 92 pada bulan Agustus hasil ramalannya adalah 100,5873%. Dan periode 93 pada bulan September hasil ramalannya adalah 100,5542. Maka cuma segitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Firman yang telah menjelaskan kesimpulan. Karena sudah berakhirnya presentasi dari kelompok kami, maka saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan saya mewakili seluruh anggota jika terdapat kesalahan yang rasanya menyinggung. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.